ini sekali lagi, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Kita sama-sama sepakat bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dari Januari sampai sekarang di November ini, kita sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Kembalikan buat Widya, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Dev. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Syuli yang baru sembuh dari sakit. Silakan Bu Syuli. Shalom, Ibu, Bapak, sekalian berdoa. Saya mau minta syukur karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Saya masuk rumah sakit. Sebenarnya belum biasa ada, tapi udah ada berapa hari gitu. Cuman yang saya rasakan terakhir, waktu saya jalan mobil kayu ke tanjakan, saya melayang dan saya ke rumah. Terus saya pulang rasanya badan gak enak. Itu udah 1 hari ya pulang. Terus saya terakhir habis mandi, terus saya lemas. Jadi anak saya bilang, mami katanya, ada katanya, siapin baju, kita mau berangkat kita. Saya bilang, enggak jangan nanti aja lagi corona kan, saya takut karena COVID kan. Enggak, itu rumah sakit sudah nggak ada corona lagi. Sudah dipindahin ke rumah sakit COVID. Akhirnya saya berangkat diantar malam. Saya masuk ke GD. Di GD ya cukup banyak juga sih, tapi nggak terlalu tinggi sekali waktu pertama kalinya. Tapi penanganannya ya, diambil darahnya apa semua gitu ya. Terus tunggu kita lihat hasil darahnya diambil, habis bulan. Habis itu 2 hari sudah 2 lagi gitu ya. Tapi dokternya ini bilang kalau 2 ini kata saya udah kalah, tapi udah tuh yang 5,6 aja Jangan naik lagi. Udah cukup gitu aja nggak apa-apa. Aduh gimana gitu. Mungkin dari Dia bilang suara udah full. Udah full. Sudah sehat. Kalau ketidaknya, katanya saya tuh harus dimasukin ke ruang HCI.
Kaget anak saya, emang kenapa? Dia nggak pernah gitu. Nggak bisa Bu, katanya. Kali ini katanya main-main. Dia sudah dari dokternya. Akhirnya dikasih tahu. Ada bilang apa semua. Gitu. Aduh, saya stres juga ya. Tapi saya percaya dia yang itu baik, saya berdoa. Semoga saya nggak masuk ke ruang ICU. Karena kan kalau masuk ke ruang itu saya nggak boleh ngapa-ngapain. Dan tidak bisa dijenguk juga. Karena Bu itu kan Syuli, ruang. sebentar Bu Syuli, suaranya kurang Ya. jelas, serak-serak, lagi dicas ya handphonenya ya. Ya, Ya dicopot dulu handphonenya, casannya supaya suaranya bagus. oh ya, oke. Ya, itu kan. Ya, sudah. Coba sekarang. Tidak. Ya, ya. Ya. Udah Saya lanjut sekarang. suruh masuk ruang ICU. Anak saya nggak mau. Kata gini, kok bisa gitu? Hiduplah sama dokternya di depan. Biasanya nggak pernah, kata gitu. Nggak, ini dokternya dari yang mami kami, katanya. Ini ada WA-nya, dikasih lihat. Ya udah, kita nggak bisa ngecek juga, nggak pihak rumah sakit, nunggu ya. Ya, anak saya berdoa, mudah-mudahan ACU-nya full, katanya. Jadi kalau full kan saya nggak masuk ke ICU, nanti pindahin ke rawat inap. Saya juga berdoa, terus memang Tuhan Yesus baik ya, berkat doa dari semua teman-teman kami di Priscilla, ibu-ibu, bapak-bapak, semua teman-teman saya, banyak yang sayang sama saya, semuanya ya, hamba-hamba Tuhan, sampai pokoknya banyak hamba-hamba Tuhan WA-in saya, gembala-gembala, jangan takut begitu. Kami semua berjuang berdoa untuk kamu supaya hadir di sana. Aduh, puji Tuhan banget, Tuhan Yesus baik. Cepat loh penanganannya, kali ini lebih cepat dari yang kemarin-kemarin. Cuman bikin stres saya, yaitu saya mau dimasukin ke ICU, aduh saya udah mikir. Kan juga ngeri ya, saya takut juga. Tahu nggak, saya sekarang ini badan saya habis disusukin semua. Biasanya ngambil darah itu kan di tangan, kiri kanan, ini udah semua. Sampai ke paha-paha pada bolong di tangan saya semua. Tapi ya hanya sakit gitu. Sekarang juga masih ada sedikit kaki saya bengkak. Tapi udah dikasih obat sama dokter. Nanti makanya doa siapa tolong doain saya, biar kaki bengkak saya sembuh sempurna. Terima kasih untuk persembahan Priscilla juga yang perhatian sama saya, yang peduli sama saya, Ibu Nori, Ibu Cucu, Popo, semua pengurus Dapi dia. Terima kasih untuk ibu-ibu semua yang sudah mendoakan saya sehingga saya sembuh sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa. Kalau tidak ada Tuhan, saya tidak tahu. Harapan saya hanya Tuhan Yesus yang baik. Dokter di atas segala dokter. Terima kasih kepada Priscilla. Terima kasih Priscilla Yahya. Terima kasih Yesus luar biasa. Amin. Amin. Terima kasih untuk kesaksiannya Tante Syuli. Puji Tuhan ya udah sembuh. Dan tadi kalau dari saya ini suaranya Tante Syuli itu kurang jelas ya, tapi nggak apa-apa, mungkin di saya ini yang sinyalnya lagi kurang stabil karena cuaca. Oke, kita lanjut, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan akan dilanjutkan dengan penyembahan yang akan dipandu oleh Kak Davi. Silakan Kak Dev. Ya, terima kasih. Saya percaya kesembuhan yang sempurna buat Syuli terus ya terjadi. Amin. Ya. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Dia telah membuktikan cintanya buat kita. Dia meninggalkan segala kemuliaannya hanya untuk engkau dan saya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada
menjadi terowongan hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu akan goyah sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu akan goyah sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Engkau ku cinta, selamanya Yesus ku cinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau telah buktikan bagi kami. Ku memuji, ku menyembah, ku bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu akan goyah sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagi, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta, selamanya, selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang Kau buat dalam hidup kami. Saya persilakan hambanya Pastor Abraham Sugio. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita hampiri tahtanya. Satu kesempatan yang indah. Jika Engkau izinkan kami duduk diam dalam hadirat-Mu. Sekalipun dengan sarana teknologi melalui ibadah Zoom, kami percaya lawatan-Mu luar biasa. Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang maha hadir, dan Engkau sanggup memulihkan kami. Sekalipun pertemuan fisik tidak kami lakukan, tapi mukjizat dan jamahan-Mu nyata atas kami. Berkati PD Priscilla dalam ibadah yang begitu menggairahkan dan memberkati tentunya bagi banyak orang. Nyatakan kuasa-Mu, pesan-Mu atas kami sore hari ini.
Kami imani oleh firman-Mu kami yang lemah dikuatkan, oleh firman-Mu kami yang sakit disembuhkan, oleh firman-Mu kami yang putus asa. Tuhan berikan pengharapan baru, sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan penyertaan-Mu atas kami, biarlah pemberitaan firman pada sore hari ini mendapatkan perkenanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berdusta, Allah yang senantiasa menggenapi setiap janji-janji firman-Nya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Salam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Boleh lambaikan tangannya? Ada sukacita luar biasa. Ini yang nampak saja 24, yang nggak nampak bisa 2.400 ini, haleluya. Betul ya Bu Nori ya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam satu kesempatan ibadah bulan Juli kemarin saya melayani di BIC, yaitu di Gereja Bethel International Church yang ada di Denver, Colorado. Saya khotbah di situ, padahal Indonesia lagi level 4, tapi saya lolos pergi ke Amerika, puji Tuhan. Anak Tuhan dipelihara, meskipun orang curiga lihat wajah Indonesia, tapi saya percaya anak Tuhan dipelihara luar biasa. Ada sukacita, amin, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berkhotbah di satu ibadah yang tentu penuh dengan pujian penyembahan gereja Indonesia, tetapi banyak orang-orang Indonesia yang sudah tinggal lama di Amerika. Dalam ibadah itu ada kurang lebih tiga orang. Ketika pujian penyembahan dilakukan, beliau mondar-mandir sedikit-sedikit terima telepon, terus ada nada tinggi, terus tidak jadi lagi, senyum lagi, masuk lagi. Apalagi waktu firman, dia keluar masuk sedemikian rupa. Setelah ibadah terakhir, saya coba hampiri. Ada yang mengganggu Bapak kah? Bapak-bapak ketika ibadah. Saudaraku, ketiga orang ini boleh dikatakan the have. Orang-orang yang cukup diberkati. Karena saya sempat pergi ke rumahnya untuk ibadah full di rumahnya. Dan ternyata ya, untuk ukuran orang Amerika cukup diberkati luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, jawabannya apa? Kami begitu terganggu, Pak, dengan bisnis, dengan kekhawatiran, dengan keadaan segala macam, sehingga ibadah tidak konsentrasi, terganggu oleh bisnis yang sedang kami jalani. Saya mau katakan demikian di hadapan bapak-bapak itu. Kalau bapak-bapak dedikasikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan, tentunya ketika engkau beribadah, saya yakinkan semuanya bahwa Anda akan berjalan dengan Tuhan. Ibu-ibu berani berkata amin? Apapun situasi saudara, apapun situasi kita, siapa sih tidak punya masalah? Dari orang kaya sampai pemulung sekalipun, masalah banyak. Tapi saya mau katakan, kalau di mana kita berkontemplasi dengan Tuhan, kita berserah betul kepada Tuhan, saya percaya kita adalah bagian orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Amin. Situasimu tidak baik, keadaan memang tidak baik, tapi Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Pandemi tidak bisa kita tengking semata. Pandemi tidak bisa hanya, toh nyatanya pandemi tetap berjalan, tapi kita percaya kok, di balik masalah ini Tuhan selalu ada buat kita. Haleluya. Nah, tema renungan saya untuk PD Priscilla. Tapi hebat ya Bu Nori ya, namanya Priscilla. Priscilla ini saya lihat di kamus Alkitab, salah satunya artinya adalah eagle. Terbang tinggi. Tetapi dia tetap rendah hati, luar biasa. Saya lihat ibu-ibu yang rendah hati, ibu-ibu yang diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Tema renungan sore hari ini adalah walk with God. Berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah orang yang berjalan dengan Tuhan tidak punya masalah? Banyak. Apakah orang yang berjalan dengan Tuhan tidak punya pergumulan? Banyak. Termasuk yang berbicara. Saya lihat ini banyak ibu-ibu hamba Tuhan, banyak ibu-ibu pendeta. Saya rasa kita pendeta juga mengalami masalah ya ibu-ibu pendeta ya.
Pendeta tidak kepala masalah, tapi masalah tidak membinasakan kita. Masalah justru membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Ayo ikuti perkataan saya bersama-sama. Jangan pernah putus asa. Ayo ikuti sama-sama. Jangan pernah putus asa. Selalu ada harapan. Selalu ada harapan dalam Tuhan. Sekalipun tidak mungkin. Sepertinya menurut kacamata manusia, tapi Tuhan selalu adakan jawaban. Mazmur pasal 23 ayat 4. Tema khotbah saya adalah walk with God, berjalan dengan Tuhan. Mazmur 23 yang keempat berkata demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya rasa ini ayat hafalan yang luar biasa. Alkitab berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, mungkin bukan gelap gulita, mungkin sakit kita tidak kunjung sembuh, mungkin ekonomi kita tidak kunjung ada jalan keluar, mungkin bisnis kita mengalami stuck yang luar biasa, mungkin anak-anak kita tidak maksimal, tapi dengar baik, dalam Tuhan selalu ada penyertaan, dalam Tuhan selalu ada perlindungan, dalam Tuhan selalu ada pembelaan. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Tidak takut bahaya. Kalau kita baca nanti di rumah Mazmur pasal 63 bagaimana seorang Daud yang menurut tradisi Israel di Mazmur 63 Daud sudah berusia kurang lebih 18 tahun. Padahal dia ditabiskan menggantikan Saul umur 12 tahun. Ketika dia ada umur 18 tahun di Mazmur pasal 63, Daud tidak dalam posisi di singgasana, tapi Daud ada di padang gurun Yehuda. Daud ada dalam pelarian karena dikejar-kejar oleh Saul. Tapi apa yang dikatakan Daud? Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Hatiku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Aku memandang kemuliaanmu dan kekuatanmu yang luar biasa. Daud punya alasan untuk mengeluh. Daud punya alasan untuk menyalahkan keadaan. Daud punya alasan untuk murung, tetapi yang luar biasa di tengah padang gurun Yehuda, Daud berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku rindu kepadamu, hatiku kering dan tandus seperti tanah yang tidak berair. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering saya sampaikan di banyak tempat, saya sering sampaikan di banyak mimbar. Kalau sampai hari ini kita kehilangan banyak uang, kehilangan banyak pekerjaan, selama tidak kehilangan Tuhan, saya mau katakan, kita tidak kehilangan apa-apa. Yang setuju katakan, atau yang setuju jempolnya diangkat. Oke? Selama kita tidak kehilangan Tuhan, kita boleh kehilangan apapun juga. Selama tidak kehilangan Tuhan, kita tidak kehilangan apa-apa. Sebab segala sesuatunya berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan sanggup pulihkan. Amin. Kalau masalah koreksi berkat, koreksi pekerjaan, koreksi kesehatan, it's okay. Selama Tuhan ada dalam hidup kita, percayalah, mujizat masih bagian atas hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang yang berjalan dengan Tuhan? Yang pertama saya mencatat, orang yang berjalan dengan Tuhan adalah orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Saya mau katakan sekali lagi, orang yang mengalami Tuhan atas hidupnya. Ini gampang diperkatakan, tapi tidak gampang dilakukan. Toh banyak orang rajin beribadah, tapi sakit hati jalan terus. Toh banyak orang beribadah, kecewa masih disimpan. Tapi nggak ada di PD Priscilla. Ini saya lihat wajah-wajah semuanya sukacita, haleluya. Banyak orang beribadah, tetapi begitu bertemu dengan temannya yang dibicarakan kelemahan orang lain. Saya mau katakan, mereka belum mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang mau diubahkan, mengalami perubahan, mengalami situasi yang membuat firman itu hidup atas hidup. Ya, makanya saya sering sampaikan satu kritikan terbuka. Saya sedikit kurang respect kalau ada orang beribadah bilang begini, kok saya nggak dapat apa-apa? Harusnya dibalik. Ketika kita ibadah, apa yang kita berikan di hadapan Tuhan? Sebab ketika kita senangkan Tuhan,
Sekalipun keadaan, situasi pribadi kita tidak baik, percayalah Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang supranatural. Yang setuju yuk boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Karena ini Zoom, saya boleh mengajak saudara bilang begini, semangat. Haleluya. Oh iya, Pak Pendeta enak aja ngomong semangat, situasi nggak baik, Pak. Apapun keadaan saudara, saya mau katakan semangat dalam Tuhan. Sebab Tuhan itu bergairah dengan orang yang bersuka cita karena firman Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama apa? Mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Bagaimana cara ciri orang mengalami Tuhan? Adalah dalam masa sulit tetap percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Percaya bahwa Allah itu hidup. Allah itu nyata. Kalau kita sudah tidak percaya dan mulai mengambil jalan alternatif, saya mau katakan, untuk berkat dan keselamatan tidak ada jalan alternatif. Semuanya ada dalam diri Kristus Yesus Tuhan. Ibu PD Priscilla yang saya kasihi, saya pernah dulu datang ke mana PD ini, mungkin saya lupa sudah bersaksi atau belum ya. Saya bukan dari keluarga Kristen. Saya lahir dari keluarga agama mayoritas yang cukup kuat. Saya punya kegiatan agama di agama saya yang lama itu cukup kuat. Tetapi yang membuat indah hidup ini adalah ketika saya mengenal Kristus. Dan yang uniknya lagi, saya mengenal Tuhan bukan karena pendeta. Saya mengenal Tuhan juga bukan karena Romo, KKR, atau literatur-literatur yang disampaikan kawan-kawan, tidak. Saya mengenal Tuhan ketika seorang gadis muda yang datang kepada saya ketika dalam keadaan sakit. Dan dia berkata, Pak, boleh nggak saya doakan? Why not? Orang sakit didoakan apa aja juga mau kan? Tapi dia bilang begini, dia tidak mengatakan dirinya Kristen, dia tidak buka Lukas, Markus, Matius, Injil Yohanes, apalagi kitab Yudas. Enggak. Dia cuma bilang, Pak, saya berdoa dalam Isa Al-Masih. Oke, let's do it. Isa part of my property. Ya berdoa, saudaraku. Luar biasanya apa? Sembuh loh. Waduh, siapa ini yang nama siapa yang dia pakai kok sembuh? Saya gali secara autodidak. Akhirnya saya dapatkan jawaban yang luar biasa. Isa itu roh Allah. Dan Isa itu adalah firman-Nya. Sejak saya mengenal Tuhan, sejak saya mau belajar firman Tuhan, singkat cerita saya bilang begini sama diri saya sendiri terutama, no turning back. Saya tidak akan melihat segala sesuatu yang ada di masa lalu. Saya mau mengalami Tuhan dan saya mau hidup bersama dengan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Oh iya, lamanya kita menjadi Kristen bukan satu alasan untuk kita hidup mengalami Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami Tuhan, kita percaya bahwa Allah itu ada dalam segala perkara. Ikuti perkataan saya yuk, saya tidak pernah berjalan sendirian. Selalu ada Tuhan. Amin. Yang kedua, dalam kesesakan kita yakin Tuhan pasti tolong. Jemaat yang saya pimpin selalu saya bilang demikian. Kalau engkau punya masalah, nggak usah terlalu banyak cerita ke orang lain. Semakin banyak orang tahu, belum tentu masalahmu terselesaikan. Kalau engkau konseling sama semacam mentormu, oke. Tapi selebihnya serahkan kepada Tuhan. Betul? Karena kita yakin pertolongan kita datang daripada Tuhan. Jangan sampai masalah kita gara-gara jerawat saja satu gereja semua tahu. Kan ngeri sekali. Gara-gara nggak bisa makan bakso saja kita bergumul nangis satu gereja tahu. Come on. Datang kepada Tuhan, kita yakin Tuhan pasti tolong. Dari kesaksiannya Ibu Suli jelas pertolongan Tuhan itu luar biasa. Yang ketiga, tetap melangkah meski belum melihat jawaban. Tetap melangkah. Jadi salah satu kunci sukses untuk hidup dalam kekristenan adalah tetap melangkah sekalipun dalam masalah. Tetap maju sekalipun dalam pergumulan.
tetap bergerak secara dinamis. Sekalipun kita belum melihat jawaban. Sebab dia berjanji, aku akan membawa engkau untuk mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Yang ketiga, mengalami mukjizat demi mukjizat. Mukjizat bukan hanya uang saja, tapi mukjizat itu bisa berupa pertolongan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya melayani keluarga ada di mana? Di Alam Sutra. Saya tinggal di Cibubur, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya melayani di Alam Sutra. Ini gara-gara pandemi kan semuanya cashless. Bayar tol pakai flash, bayar parkir pakai flash. Tapi kadang-kadang juga bingung mau beli aqua lupa, nah, bayarnya pakai apa. Nah, setelah pelayanan 2 jam kami pulang karena perjalanan dari Alam Sutra. Sebelum Cibubur ada stop over di tol ibu-ibu dikasihi Tuhan. Kami berhenti. Saya dengan salah satu mahasiswa di mana saya ngajar, kami makan nasi bebek di situ. Begitu mau bayar saya ingat, loh saya ini enggak bawa cash. Saya bilang nanti kalau nggak boleh pakai debit, kamu tak tahan di sini ya. Kamu duduk di sini, saya mau cari ATM. Kamu tunggu sebagai jaminan sampai saya datang. Mahasiswa saya bilang apa? Baik, Pak. Apa yang terjadi? Sorry, ini saya kesaksian tidak punya maksud apa-apa. Jadi begitu saya mau melangkah ke kasir, ternyata di meja sebelah itu ada pendeta lain dengan keluarganya sedang makan, mengamati saya juga. Begitu saya berdiri, dia bilang ini, Pak Abraham ya? Saya bilang, yes, I am. Oh iya Pak Pendeta, ini saya kenalan begitu. Bapak mau kemana? Saya mau ke kasir Pak. Sudah Pak, semua sudah dibereskan Pak. Wow. Mungkin ini bukan sesuatu yang spektakuler. Tetapi saya mau katakan, hal-hal kecil saja Tuhan perhatikan. Apalagi hal-hal yang luar biasa. Hal-hal makan minum saja Tuhan perhatikan. Apalagi kesembuhan mukjizat. Pasti Tuhan perhatikan buat kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Mungkin situasi ekonomi kita tidak bagus. Mungkin situasi atau keadaan kita tidak bagus. Dengar baik. Tuhan tetap ada buat kita. Subpoin yang kedua. Bila mana kita walk with God, kita berjalan dengan Tuhan. Mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Saya ulangi sekali lagi. Mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya banyak melihat di banyak tempat, orang berdoa luar biasa, puasa Esther, puasa Daniel, segala macam. Tetapi keraguan masih disimpan. Kalau keraguan kita tetap simpan, sementara doa kita sudah lakukan, berarti kita tidak mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Kita buka sebentar. Sorry, ini petir keras sekali. Saya bukakan Ayub 42 ayat yang kelima berkata demikian. Ayub 42 ayat yang kelima. Ibu Nori nanti kalau ada yang mau tanya 1-2 pertanyaan habis ibadah, saya berikan kesempatan boleh nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya Bu Nori ya. Baik, Ayub pasal 42 yang kelima berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub saudaraku secara de facto tidak melakukan kesalahan loh di hadapan Tuhan. Betul. Dia setia. Dia melayani Tuhan. Dia tidak melakukan dosa. Dia tidak berbuat jahat seperti orang lain. Dalam ibadahnya, persembahannya, anak-anaknya yang salah di depan korban. Tidak ada yang salah. Toh diizinkan mengalami masalah. Ibu Bapak boleh lihat saya sebentar. Ini satu kenyataan yang luar biasa. Kalau orang yang taat kepada Tuhan saja diizinkan mengalami masalah. Maaf, apalagi yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Betul tidak? Orang yang rajin berdoa saja diizinkan punya masalah. Apalagi yang jarang berdoa. Betul? Sampai kadang-kadang saya sedikit agak guyoni begini, saudaraku. Sorry, ini hanya joke ya. Yang kaya raya saja suatu ketika akan mati.
Apalagi yang kurang kaya gitu aja ya, jangan yang miskin, kayaknya kasar sekali. Ya, ini membuktikan bahwa tidak ada yang abadi. Nobody perfect. Tetapi orang yang berjalan dengan Tuhan mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Ayub mengalami, Ayub menikmati, dan Ayub merasakan Tuhan atas hidupnya yang membawa perubahan dan cara pandang yang benar. Sekarang iblis tidak perlu lagi melepaskan panahnya atas kita sesuatu yang hebat seperti bombardir. Banyak orang Kristen lemah sekarang hanya gara-gara iblis melepaskan karetnya. Tapi langsung ke ulu hati kita yang namanya kekhawatiran. Betul apa betul? Sudahlah, nggak ada dusta di antara kita. Banyak orang khawatir masa depannya, khawatir. Ya, kita bisa bertahan. Apa yang Tuhan kehendaki kita jalankan itu sudah luar biasa menurut saya. Betul? Tapi Ayub mengalami sesuatu yang luar biasa. Ayub mengalami situasi yang tidak enak. Ketika pandemi terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai hamba Tuhan, semua jadwal di grounded, semua jadwal ditiadakan. Saya sempat tanya, Tuhan, terus apalagi income yang saya dapatkan? Tapi saya tahu, orang benar, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Betul ya Bu Pendeta ya? Kita dipelihara Tuhan luar biasa ya. Amin. Kita tidak mengalami Tuhan bukan karena kata orang, tetapi kita mengalami Tuhan karena kita menikmati hadirat Tuhan atas hidup kita. Kita tahu kebaikan Tuhan bukan hanya semata kesaksian orang lain, tetapi kita mengalami Tuhan karena kita memang betul-betul mengalami apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Dulu zamannya Benny Hinn datang ke Indonesia, banyak orang kesaksian. Wah, si A disembuhkan, orang lumpuh berjalan segala macam. Saya iseng tanya, oke, Anda bersaksi luar biasa. Anda dapat apa? Enggak sih Pak, saya cuma bantu menyaksikan saja. Oh, kita bukan penonton. Semua ibu-ibu yang di Priscilla ini bukan penonton, tapi kita adalah satu alat Tuhan untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita boleh punya kesedihan. Kemarin kita boleh gagal. Tapi hari esok kita punya kemenangan. Lusa ada pengharapan. Masa depan kita aman di tangan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Kenapa saya katakan walk with God? Yang berikutnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada terambil dari surat Rasul Paulus. Dalam Roma 8 ayat 28. Alkitab jelas berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maafkan saya, ayat ini tidak berlaku bagi semua orang Kristen. Maafkan saya, ayat ini tidak berlaku ketika kita hanya mengatakan rajin ibadah. Ayo kita amati baik-baik ayat ini. Kalau memang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu tentang kebaikan, kenapa diizinkan banyak punya orang masalah, up and down, jatuh dan jatuh lagi? Saya bacakan sekali lagi ayatnya, biar kita mengerti lebih dalam. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Kasih underline perkataan mengasihi Tuhan. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi hidup kita dipenuhi dengan kebencian, sorry. Kasih yang kita punya, itu tidak murni. Kalau kita bilang mengasihi Dia, tapi pelayanan hitung-hitungan. Kalau kita bilang mengasihi kita, tetapi kita masih menyimpan sesuatu di masa lalu, sehingga kita maksud di depan Tuhan. Maaf, itu bukan barisan yang mengasihi. Ketika saya beranjak dewasa, saya SMP kelas 1 udah kerja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena orang tua kami berpisah. Saya SMP kelas 1 bekerja,
Ada yang dari Jember di sini? Nggak ada ya? Saya dari Jember soalnya. Orang bilang Jember, enggak, Jember. Karena jemaat saya kebanyakan orang Medan. Orang Medan enggak bisa bilang Jember, Jember katanya. Nah, saya orang Jember. Oke, saya udah kerja, saya ikut orang lain, enggak pernah ikut papa mama. Saya SMP kelas 2 udah jadi supir truk gandeng untuk bawa minyak tanah. SMA saya juga bekerja. Saya tinggalkan kampung halaman saya di Bali kuliah karena saya dapat PMDK waktu itu di Universitas Udayana. Ketika saya mulai dewasa, ada perasaan jengkel, ada perasaan sakit hati, atau perasaan dendam. Kok gini ya hidup saya? Mana mungkin saya bisa tumbuh baik kalau hidup saya penuh dengan kekecewaan. Tapi puji Tuhan. Oleh karena kasih saya mengenal Kristus, oleh karena kasih saya mengenal siapa Tuhan. Dan ketika saya mengenal Tuhan, yang harusnya saya membalas kekecewaan saya kepada papa mama saya, yang ada apa? Justru kasih. Saya mengasihi kedua orang tua saya. Dan ujungnya yang luar biasa, ibu bapak yang dikasih Tuhan, dua-dua orang tua saya sudah almarhum. Papa saya sebelum meninggal dunia, 4 tahun sebelum meninggal, beliau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk tepuk tangan bagi Allah kita, yuk. Haleluya. Ya. Bahkan papa saya bukan hanya menerima Yesus. Beliau diizinkan Tuhan 4 tahun terakhir dalam masa hidupnya menjadi seorang evangelis. Dengan segala kelemahan dan keberadaannya, beliau boleh diizinkan Tuhan untuk memenangkan 18 orang Kedar Nebayot menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya menyadari, kalau itu bukan karena kasih, nggak mungkin terjadi pertobatan. Kalau bukan karena kasih, tidak mungkin terjadi penuaian. Kalau bukan karena kasih, saya tidak melihat bagaimana Allah melawat ayah saya. Amen. So, my mom, sebelum beliau dipanggil Tuhan, beliau juga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bila mana? Ketika kasih itu hidup atas hidup kita. Kasih gampang dikhotbahkan. Kasih gampang diuraikan. Kasih gampang diperkatakan. Tapi kasih tidak gampang dilakukan. Betul atau tidak? Loh, kalau kita mengasihi orang yang kita kasih baik, puji Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi orang yang kita kasih menjengkelkan, itu bukan pekerjaan gampang. Mengampuni itu pekerjaan gampang kalau yang diampuni itu bertobat. Tapi kalau yang diampuni semakin menjadi-jadi membuat kita luka, ya ntar dulu. Kan biasanya begitu. Padahal kalau yang namanya kasih tanpa syarat. Orang yang berjalan dengan Tuhan adalah orang yang merasakan kasih Tuhan secara luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang keempat. Ini yang terakhir. Yang keempat, bila mana kita walk with God, berjalan dengan Tuhan, mengenal kasih Tuhan. Mengenal kasih Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 18 berkata demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ibu, bapak yang dikasihi Tuhan, mengalami kasih Kristus dan mempraktekkan itu tidak gampang. Apalagi menghadapi, maaf ya, orang-orang yang sombong. Adakah orang Kristen sombong? Saya mau katakan banyak. Betul banyak. Kalau orang yang kaya sombong masih ada rumusnya. Yang susah itu sudah miskin, susah, sombong. Pernah? Oh pernah saya melihat itu. Suatu ketika saya pelayanan ke pemulung, saudara indikasi itu. Memang Tuhan panggil saya sejak tahun 2002 sampai hari ini. Tuhan pakai kami untuk melayani pemulung, anak-anak jalanan, dan orang-orang penjara. Mungkin ibu-ibu perlu tahu kenapa saya terpanggil di situ.
Saya dibaptis baru tanggal 15 April tahun 2000. Jadi mungkin ada di antara kita bilang, oh pendetanya masih hijau. Biarin deh, mau hijau, kuning, coklat, nggak apa-apa, nggak penting. Yang penting Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Amen. Jadi tahun 2002 itu ibu-ibu dikasih Tuhan, saya itu baru masuk Jakarta. Karena masuk Jakarta tahun 2000, setelah dibaptis di Bali, saya pindah ke Jakarta. Putri kami nomor 2, namanya Natasha, yang baru menikah kemarin di Amerika, itu ketika SD kelas 1, diajak sama mamanya pergi ke pasar Tanah Abang. Kami masih baru di Jakarta. Setelah dia pergi rame-rame dengan sepupunya segala macam, naik angkutan umum, kurang lebih 5 jam setelah itu saya dapat telepon. Dia bilang apa? Tasya hilang, anak saya hilang. Waduh, ini Jakarta. Saya kebayang tidak karu-karuan. Saya tinggalkan Cibubur, saya menuju ke Sawah Besar waktu itu, karena disuruh ke Polsek Sawah Besar. Setiap lampu merah, saya melihat anak-anak kecil itu meminta-minta. Setiap lampu merah, saya melihat anak kecil itu menggunakan botol aqua, mengamen. Banyak anak perempuan. Anak saya masih belum pintar bicara, tidak bagus bahasanya, tentu ditanya bingung. Dia sudah hilang, saudaraku, dan semua sudah menangis. Lampu stopan yang ke-7 kalau tidak salah. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, jika Engkau izinkan dan Engkau berikan kesempatan untuk aku bertemu kembali dengan putriku, yang kedua yang hilang ini, aku akan melayani mereka. Aku akan lebih lagi. Aku dedikasikan waktu sore menjelang malam. Kami diantar orang, anak saya yang perempuan sudah digantikan bajunya sebagai pemulung. Dan dia sudah ditaruh satu tempat. Dan dia sudah kelaparan dengan wajah yang sudah berubah dalam tanda kutip kotor sekali. Kami peluk anak saya bilang begini, aku akan mengasihi mereka yang anak-anak jalanan tentunya, lebih dan lebih, supaya Kristus lebih hidup atas hidupku. Saudara ini kasih Tuhan, sejak saat itu saya lebih dan lebih mendedikasikan waktu kami untuk pelayanan pemulung dan penjara, anak-anak jalanan. Sekalipun hari ini Tuhan udah bawa hotel ke hotel, dari gereja besar sampai gereja kecil, dalam dan luar negeri, 28 negara sudah saya injak untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi satu hal tetap saya ingat. Saya setelah dikasih Tuhan, saya melayani di mana di pemulung. Saya dapat berkat waktu itu dari Hotel Niko. Susu segar kurang lebih 18 liter. Saya bawa ke pemulung, harapannya adalah mereka mendapatkan tambahan gizi. Saya masukkan ke botol-botol aqua yang kosong, saya kasihkan mereka. Ada satu mas-mas rambutnya merah, putih, hijau, kuning, kayak pelangi-pelangi itu. Dia minum susunya sedikit, dia lempar ke kaki saya. Dia bilang begini, susu ndak enak dibawa kemari. Saya tanya dengan senyum, pernah minum susu? Enggak. Nah, ini ciri-ciri udah susah sombong. Saya bilang, yang mereka inginkan adalah susunya manis. Nah, itu kan dari hotel susu murni saya kasihkan buat mereka. Bu, Pak yang dikasihi Tuhan, orang yang berjalan dengan Tuhan, mengenal kasih Kristus, hidupnya pasti dijauhkan dari kesombongan. Ada amin. Orang yang berjalan dengan Tuhan, orang yang dipimpin oleh Tuhan, orang yang memberikan hidupnya untuk Tuhan, pasti dijauhkan dari kesombongan. Satu pengajaran dalam Alkitab, dalam 2 Tawarikh pasal 26, ada seorang raja yang luar biasa namanya Uzia. Ketika berumur 0 tahun sampai 16 tahun, anak yang takut akan Tuhan.
Karena dia ada ibunya yang namanya adalah Yekolia. Ada ayahnya yang namanya Amazia. Ada mentornya yang namanya Zakharia. Anak ini tumbuh luar biasa. Dan ketika umur 16 tahun, Amazia ayahnya meninggal. Dan otomatis usia menjadi raja. 56 tahun berkuasa. Bukan hanya Elot yang dikalahkan. Bukan hanya Mesir yang dikalahkan. Bukan hanya orang-orang negeri Palestina, tapi negara-negara Arab dikalahkan. Luar biasa, berkatnya melimpah. Apa yang terjadi? Setelah 56 tahun berkuasa, Uzia ketika ada di rumah Tuhan, ketika melihat imam-imam keturunan Harun, dia menjadi sombong. Saya ulangi sekali lagi, menjadi sombong. Setelah sombong yang kedua, dia menjadi marah dan amarahnya meluap kepada para imam. Apa yang terjadi? Karena kesombongan, karena amarah yang meluap, usia yang raja 56 tahun, selama 56 tahun berkuasa, diberikan sakit kusta di dahinya. Saya percaya ibu-ibu semuanya sudah pernah pergi ke Yerusalem. Siapa yang pernah pergi ke Israel? Atau pertanyaan saya salah, siapa yang rindu ke Israel? Ayo cepat, surga sedang mencatat nama-nama ini. Oh haleluya, puji Tuhan. Nanti Februari kita jalan sama-sama ya. Karena kemurahan Tuhan, saya diizinkan Tuhan sudah 78 kali ke Tanah Perjanjian. Mungkin saya calon wali kota di Yerusalem. Haleluya. Apa yang terjadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Uzia kena kusta di mana? Di dahinya. Sampai hari ini yang namanya kusta, penyakit yang paling hina, penyakit yang paling tidak tahir. Bahkan orang yang kena kusta harus dipasung dan diasingkan. Pertanyaannya, siapa yang dipasung? Uzia. Siapa Uzia? Raja. Siapa raja yang berkuasa 56 tahun? Di mana kekayaannya? Di mana kehebatannya? Karena kesombongan dan amarah, Tuhan kutuk dia sampai pada kematiannya. Orang yang berjalan dengan Tuhan yang keempat, yang terakhir, adalah orang yang dijauhkan Tuhan dari kesombongan. Orang yang berjalan dengan Tuhan tetap ada dalam kerendahan hati. Dan orang yang berjalan dengan Tuhan adalah orang yang siap dibentuk oleh Tuhan. Amin. Mungkin hari ini pandemi belum selesai, esok juga mungkin belum selesai, tapi percayalah, Tuhan tidak terlelap menjaga kita. Tuhan ada buat kita. Dan tangan yang perkasa itu setia untuk membawa kita kepada kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih buat karya dan firman-Mu. Terima kasih buat pengajaran-Mu dan terima kasih buat guidance sorga. Biarlah setiap kami tidak cukup berhenti untuk mengaminkan atas firman-Mu, tetapi lebih daripada itu kami mengambil keputusan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir atas kami, kami percaya Engkau ada buat kami, dan kami percaya Engkau ada di setiap langkah kami. Berkati PD Priscilla, berkati persekutuan ini, dan biarlah persekutuan Priscilla ini memberikan dampak yang positif bagi banyak orang. Oleh persekutuan ini, banyak orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua pengurusnya, Engkau berikan kesatuan hati, sehingga melalui PD Priscilla akan menjangkau banyak jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami kembali berikan segala pujian, hormat, dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan yang hadir bersama dengan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Widya. Ya, terima kasih Pak Abraham buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan buat kita semua. Apa kita mau lanjut dengan pertanyaan dulu Pak atau gimana? Silahkan Bu, kalau ada yang bisa saya bantu. Oh ya, sambil menyiapkan pertanyaan, ya saya ada catat di sini kesimpulannya. Firman Tuhan pada siang hari ini, orang yang berjalan dengan Tuhan
Yang pertama adalah orang yang mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Dan yang Amin. kedua, orang yang berjalan dengan Tuhan adalah orang yang tetap melangkah maju sekalipun dalam masalah. Orang yang berjalan dengan Tuhan adalah orang yang mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Dan orang yang berjalan dengan Tuhan adalah orang yang memiliki kerendahan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Amin. Ya, biarlah pesan Tuhan ini menjadi rema buat kita semua yang mendengar. Mari kita tetap semangat, bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, dan juga bagi adik-adik mahasiswa, ya silakan kalau ada yang kurang sreg buat sampaikan langsung, bisa di kolom chat untuk menyampaikan pertanyaan. Ada? Oke, mungkin semua sudah paham, Pak. Semua sudah sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga buat kesaksian demi kesaksian yang sudah disampaikan oleh Pak Abraham. Saya pribadi sangat diberkati. Saya percaya semua kita yang mendengar pun diberkati. Amin. Dan saatnya kita mau berdoa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Sunaryati. Nanti setelah doa syafaat, doa penutup, doa berkat akan langsung disampaikan oleh Bapak Abraham ya, dipimpin oleh Bapak Abraham. Silakan Ibu Sunaryati memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Abraham Sugio Tuhan. Ya, firman yang telah kami dengar pada sore hari ini adalah kebenaran-Mu Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, orang yang berjalan dengan Tuhan, orang yang mengalami Tuhan, dan juga tetap melangkah maju dalam masalah apapun, dan orang yang mengalami banyak mujizat demi mujizat, dan orang yang memiliki kerendahan hati. Biar itu kami Tuhan, boleh Tuhan menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Kami akan tetap berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapak untuk pada ibadah sore hari ini ya Bapak, untuk PD Priscila Tuhan yang sudah Tuhan, kami Tuhan semua meluangkan waktu untuk beribadah bersama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan Tuhan Yesus, yang berbeban berat Engkau lepaskan Tuhan Yesus, yang lemah sudah Engkau kuatkan kembali ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapak. Biar Tuhan Yesus hari-hari ini Tuhan, kami terus berdoa untuk orang-orang yang sakit ya Bapak, terutama untuk Ibu Suli Tuhan Yesus. Kau pulihkan keadaan Bu Suli Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan dia Tuhan Yesus. HB-nya Tuhan naik Tuhan Yesus. Oleh bilur darah Tuhan Yesus Kristus, dia boleh dipulihkan, disembuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar dia terus mengalami mujizat demi mujizat Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Bu Suli tetap melangkah maju berjalan bersama Engkau ya Bapak. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Ayub juga mengalami Tuhan Yesus perubahan cara pandang yang benar ya Bapak. Karena dia mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya ya Bapak. Biar kami Tuhan Yesus, lebih lagi Tuhan Yesus, lebih lagi terus kami boleh berjalan bersama-Mu Tuhan. Lebih mengenal lagi Tuhan Yesus, siapa Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapak. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk semuanya Tuhan, pengurus-pengurus yang ada di Priscila Tuhan. Kau berikan semua talenta yang ada semua juga Tuhan untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Bapak. Engkau Tuhan telah pilih Bapak Presiden Jokowi Tuhan Yesus. Engkau telah Tuhan memakai dia lebih lagi Tuhan Yesus, berikan roh takut akan Engkau ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia boleh Tuhan Yesus melewati Tuhan Yesus kejadian demi kejadian ini Tuhan Yesus,
pandemi boleh dilalukan ya Bapak. Bahkan krisis ekonomi juga Tuhan boleh dilalukan ya Bapak dari negeri ini ya Bapak. Kalau Bapak Presiden sudah mengambil suatu keputusan, semua adalah keputusan yang terbaik untuk negeri ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur ya Bapak. Biar makin maju Tuhan Yesus, Indonesia semakin maju Tuhan Yesus. Bukan hanya bisa merubah ekonomi dunia ya Bapak, juga ekonomi untuk rakyat Indonesia Tuhan Yesus semakin meningkat ya Bapak. Bahkan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus berikan roh takut akan Engkau ya Bapak, semua untuk para pemimpin di negeri ini ya Bapak. Mulai dari RT, RW, gubernur, wali kota, para menteri, semuanya anggota DPR, MPR Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapak, biar aman negeri ini Tuhan. Sejahtera Tuhan Yesus bangsaku, sejahtera Tuhan Yesus negeriku ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Damailah Indonesia ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa Tuhan juga di akhir zaman ini ya Bapak. Beri lawatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat bangsa-bangsa ya Bapak. Indonesia Engkau pakai ya Bapak untuk menjadi alat Pentakosta ketiga Tuhan Yesus, menjadi alat penuaian jiwa-jiwa Tuhan yang terbesar dan yang terakhir ya Bapak. Mulai dari timur sampai ke barat, sampai ke bangsa-bangsa Tuhan, bahkan sampai ke Yerusalem ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas bangsa dan negara ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapak. Sebentar kalau kami mau berpisah satu sama lain Tuhan, kami boleh menerima berkat daripada-Mu. Mari arahkan iman, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan, diberkatilah setiap pergumulan dan doamu. Dan diberkati apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita, menolong kita. Bahkan menjemput kita di awan-awan permai saat kali yang kedua Dia datang menemui kita. Dan satu pun di antara kita tidak ditemukan bercacat celah. Dengan iman yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Silakan Bu Pak Nuri. Abraham. Terima kasih. Ya. Terima kasih Terima Bapak Pendeta. kasih Bapak Pendeta Terima kasih. Abraham. Ya, Terima kasih. shalom. Luar biasa. Salam sehat Ibu